Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Sabtu tanggal 11 November 2023, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 19 ayat 22. Dikatakan demikian, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kesetiaan yang teruji. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, film Hachiko, A Dog Story, bercerita tentang seekor anjing yang sangat setia pada tuannya. Pembuatan film ini diinspirasi dari kisah nyata seekor anjing bernama Hachiko sekitar tahun 1923 sampai dengan 1935 di Jepang. Cerita ini bermula ketika Profesor Parker Wilson atau Richard Gere menemukan seekor anjing kecil di stasiun kereta api Bedford, Woonsocket, Amerika Serikat. Lalu Parker dan istrinya Kate merawat anjing itu dan menamainya Hachiko. Suatu hari tanpa disangka ia mengikuti Parker ke stasiun saat Parker berangkat bekerja. Singkatnya, sejak saat itu setiap hari Hachiko ikut bersama Parker berangkat kerja dan selalu menunggunya di stasiun. Namun ketika Parker meninggal di tempat dia bekerja, sejak saat itu Hachiko tidak pernah lagi berjumpa dengan Parker. Hachiko menunggu tuannya setiap hari di stasiun itu sampai 10 tahun. Sampai akhirnya pada musim dingin tahun ke-10, Hachiko meninggal di bundaran stasiun pada tengah malam. Sehingga di Jepang didirikan sebuah monumen berupa patung seekor anjing untuk mengenang kesetiaan anjing Hachiko, tepatnya di depan stasiun Shibuya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah menjaga kesetiaan, apalagi pada saat masa sulit dan penderitaan. Kita bisa saja sampai meragukan kuasa Tuhan atas hidup kita karena kita merasa ditinggalkan. Amsal Salomo mengingatkan pentingnya kesetiaan sampai-sampai Salomo menganggap bahwa lebih baik menjadi orang miskin daripada menjadi pembohong. Mengapa ia mengatakan orang yang tidak setia itu pembohong? Karena orang yang tidak setia akan cenderung tidak punya prinsip dan suka mengelabui orang lain. Suami yang tidak setia kepada istrinya akan selalu membohongi istrinya supaya ketidaksetiaannya jangan sampai ketahuan. Sahabat yang tidak setia akan mengelabui sahabatnya supaya jangan ketahuan bahwa ia musuh dalam selimut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kita tetap setia kepadanya dalam segala musim dan situasi yang kita hadapi. Semua akan berlalu, tetapi kasih setia Allah, anugerah keselamatan kekal abadi. Itulah yang meneguhkan iman kita untuk tetap menjadi orang yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk
pengajaran firman-Mu di hari ini, betapa dahsyat dampak yang dihasilkan dari buah kesetiaan yang telah Kau ajarkan kepada kami orang percaya hari ini. Tuntun dan tolong kami untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam bersikap dan berperilaku selama hidup di dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk membuktikan hidup setia di hadapan Tuhan, bukan dengan perkataan saja, tetapi terlebih dalam perbuatan dan perilaku di kehidupan sehari-hari, setia dalam mengikut Tuhan, setia dalam pekerjaan yang kami geluti di dunia ini, sehingga orang lain melihat ada hal yang berbeda dalam diri kami orang percaya dibanding mereka yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan Yesus. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan dan sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat dalam hidup kami, menuntun hati dan pikiran kami agar fokus bertindak sesuai kehendak Allah dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan belas kasih Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing, mereka yang dirawat di rumah sakit, menopang dan menguatkan mereka yang berbeban berat dan mengalami masalah dan pergumulan, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.